Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Bersama saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Kepergian aktris senior yang lekat dengan peran antagonisnya, Taruli Arta Sortiana Pangaribuan atau Uli Arta pada Minggu sore lalu, masih meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Usai disemayamkan di rumah duka di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, paginya jenazah almarhumah dihantarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir secara Islam Senin kemarin. Dari rumah duka, jenazah dibawa ke Masjid Asy-Syarif Tanah Abang untuk disolatkan. Allahu Akbar. Usai disolatkan, jenazah almarhumah dibawa ke tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Di tempat ini, tangis keluarga kembali tumpah. Tapi dalam sedih dan rasa kehilangan yang teramat dalam, sang suami, Gatot Ki Mulyantoro, tampak tegar, bahkan terlibat secara langsung untuk menghantarkan sang istri yang belum genap 1 tahun ia nikahi ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Peluk Pak. Peluk. Ya. Mungging ya, posisinya mungging. Ya, turunin aja dulu Pak. Sampai teh. Ukur lagi nih Pak. Tarik. Nah, lepisan yang itu ke bawah. Anna Muhammadar Rasulullah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ya, terima kasih kepada semuanya teman-teman dari Uli Arta almarhumah yang sudah datang, yang lama tidak ketemu setelah beliau tidak ada. Tapi banyak cerita tentang teman-temannya, tentang anak-anaknya, semuanya baik-baik. Uli meninggal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto karena mengalami komplikasi penyakit. Tapi mungkin almarhumah pergi dalam damai setelah sejumlah keinginan yang pernah ia lontarkan pada orang-orang terdekatnya bisa terpenuhi. Kepada Yeni Rahman, Uli sempat berkata bahwa menikah adalah salah satu hal yang paling ia damba. Dan bersama Gatot Ki Mulyantoro, ia bisa mewujudkan dambaan itu pada tanggal 13 Juli 2012. Pesan keluarga cuma titip anak. Titip anak maksudnya keponakan. Ada berapa? Dia cuma bilang bahwa dia belum pernah nikah dan dia belum pernah mati. Jadi sekarang Allah sudah kasih dia menikah dan sekarang Allah sudah kasih kesempatan dia untuk panggil dia kembali. Ya insya Allah dia diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya. Terus bahkan ya kita tahu sampai ya baru tadi malam juga saya tahu bahwa beliau almarhumah menikah gitu ya. Jadi karena apa? Karena saking beliaunya bekerja gitu. Jadi kayaknya beliau tuh untuk urusan pribadi sampai beliau kesampingkan. Gitu. Jadi bagi beliau ada keluarga yang nomor 1 gitu. Itu sosok luar biasa dan beliau tegar loh, pekerja keras, sangat pekerja keras. Kalau beliau syuting itu kita semua tahu deh pemain sinetron, beliau orangnya perfeksionis.
Karir almarhumah di panggung hiburan memang tak perlu disangsikan lagi. Tapi aktris senior ini hampir tak pernah tersentuh akan kisah asmaranya. Barulah saat ia tutup usia, kisah itu mengemuka. Lewat pertemuan di sebuah mal di bilangan Tamrin, Jakarta Pusat, Uli dan Gatot memulai kisah mereka. Sebelum bersanding dengan sang suami, Uli telah lebih dulu menjadi mu'alaf pada tahun 2010 lalu. Mungkin inilah kisah hidup paling membahagiakan bagi Uli seperti yang diungkap Yeni Rahman. Dan sekarang yang lebih menyentuh saya, rupanya memang Allah punya rahasia di balik ini semua. Di akhir hayatnya, akhirnya dia juga menikah dengan seorang suami yang mengasihi dia, menyayangin dia, dan menjadi imam buat dia. Itu yang membuat saya bahagia. Jadi dia lillahi ta'ala, dia mu'alaf, saya yakin Uli pergi meninggalkan kita dengan husnul khotimah. Walau belum genap 1 tahun membina rumah tangga, tapi Uli mampu menghadirkan kehangatan cinta bersama sang suami. Setidaknya inilah yang terlihat saat Gatot Kim Uliantoro seolah tak kenal lelah memberikan yang terbaik untuk istri tercinta hingga ia menutup mata. Tadi malam Gatot bersama beberapa keluarga dan masyarakat lainnya menggelar tahlilan di Masjid Asy-Syarif. Enggak, ini aja hari pertama, bisa hari kedua di rumah. Tadi di sini kayak surat Yasin biasa. Ya, hari pertama ini masih tidak ada. Besok itu hari Belum sempat beres-beres. habis Isya kita langsung di sana. Kalau ini mendadak ya? Iya. Insya Allah besok mulai di rumah. Besok Siap sampai saja mendoakan ya. Ada keluarga besar, ada kebaktian bersama, dan juga ada tahlilan juga ada. Sementara itu di rumah duka sendiri, keluarga yang lainnya juga menggelar acara kebaktian untuk mendoakan Uli Arta. Di balik segala doa dari keluarga dan para sahabat, Uli ternyata masih memiliki satu cita-cita mulia, membangun sebuah panti asuhan. Selain itu, sosok pecinta anak-anak ini adalah juga tulang punggung keluarga. Selamat jalan Uli Arta. Semoga amal ibadahmu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pengen punya panti asuhan. Beliau tuh pengen punya panti asuhan, cita-citanya itu. Karena itu beliau ulang tahun ya, yang ke-50 itu dibikin di Ancol itu, yang datang siapa? Anak-anak panti asuhan. Teman-temannya hanya sedikit yang tahu, dan itu juga tidak dipublish itu. Jadi beliau itu pengen punya panti asuhan. Ya, untuk keluarga yang ditinggalkan ya, saya Edis, saya Uci Faisal. ya terutama untuk suami tercinta dan juga keponakan dan kakak-kakak ya, mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran serta keikhlasan. Amin. Untuk Mama Uli, semoga dilapangkan jalan kuburnya, diampuni segala kesalahannya, dan ditempatkan di tempat yang paling layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Julia Perez resmi menghirup udara kebebasan. Dan atas kebebasannya tersebut, 7 buah Al-Quran dibagikan di 7 buah masjid sebagai bentuk nazarnya. Lantas bagaimana ya dengan kisah cintanya dengan Gaston Castaño? Benarkah jika mereka melepas kerinduan di Kota Kembang, Bandung? Temukan sesaat lagi hanya di Was Was.